Selamat siang, dengan saya Erik. Saya sapa dulu, ada Pak Gendon Suroso, ada Pak Albert, Pak Patrick, Pak Mustafa, sama Pak Putra dengan Pak Mike. Oke, hari ini saya mau bahas, hari Senin ada buy Euro Jepang Yen ya. Euro Jepang Yen di sini ambil buy dengan Lee entry ya, dengan Lee entry stop loss 144132. Lalu di agak malaman tanggal 19 ya, Senin juga, saya ada sell call dengan stop loss juga segini, sekitar 60-an pips ya. Nggak sampai 60, 30 atau 40 pips. Jadi dua trade ini saya kena stop loss, yaitu satu Euro Jepang Yen, ini saya kena stop loss. Tadi yang kemarin yang lama ini juga kena BOP ya, jadi minus. Lalu yang di gold juga ada kena stop loss juga. Ini ada Pak Putra Audi USD sell, yang ini saya kena stop loss juga ini, sekitaran 30 atau 40 pips. Ini ada Pak Dimas, selamat bergabung. Jadi lupanya tadi pagi di jam berapa nih? Jam 10. Jam 10 Bank of Jepang ya. Bank of Jepangnya itu ada interest rate, itu berarti suku bunga di bank sentral di Bank Jepang di jam 10 tadi pagi. Jadi efeknya ini, newsnya warna merah itu berarti lumayan berpengaruh di market ya. Jadi kalau saya lihat, saya pribadi gak begitu paham dengan fundamental. Di sini sepertinya ada sama, ini actual forecast sama previousnya sama. Ini kemungkinan sentimen pasarnya positif membuat indeks Jepang Yen-nya menguat, otomatis pada beberapa pair yang belakangnya Jepang Yen atau JPY ada penurunan ya, ada penurunan. Oke, ini secara data dari fundamental ya. Jadi data ini saya ambilnya dari situs dailyfx.com ya. Jadi kalau Forex Factory kena di blog, saya biasanya pakai ini. Banyakan dengan pakai dailyfx.com. Jadi data-data ini hampir sama dengan di ini Daily FX. Lalu nanti malam 8:30 juga ada news Amerika ya, USD. Di sini ada building permit sama ya. Ini ada news ya yang merah juga, nanti agak malam 8:30. Oke, kita kembali ke chat trading view. Ini udah ramai, ada Pak Francisco, ada Pak Chandra, Pak Ferdian, Pak Andri, selamat bergabung. Oke. Kurang lebih tadi seperti di ini data fundamental ya. Lalu kita kembali ke data di chart ya. USD Jepang Yen ini ada penurunan tadi saat news release di jam, saya pindah ke time frame H1 aja. Di sini di jam 10. Di jam 10 saat newsnya rilis, satu candle H1 ini ada pergerakan yang luar biasa ya. Ini sekitaran 430 pip. Ini saya kena BP. Ini bayangkan aja, ini kalau nggak pakai stop loss, ini udah floatingan minus sebesar segini. Lalu Euro Jepang Yen juga sama. Euro Jepang Yen lebih dalam lagi. Ini berapa? Sekitaran hampir 500 pip ya. Hampir 500 pip. Ini, kalau nggak salah ada Pak Hendra yang bertanya di semalam, kenapa saya ambil buy Euro Jepang Yen. Saya bahas dulu. Time frame H4. Ini karena saya pakai trading view yang lama, akun yang lama, saya ada buy di sini masih hold. Di sini kemarin ketahan di zona demand, saya ambil buy lagi, lalu dia nge-breakout ya. Ini ada nge-breakout, di retest. Dia retest, saya ambil buy lagi. Yang ini saya kena BOP, yang ini kena stop loss. Di sini ada zona demand. Oke. Lalu di sini ada support juga ya. Di sini support resistan juga. Oke. Saya kasih warna yang berbeda biar nampak perbedaannya. Ini demand, ini support resistan ya, support.
Lalu di sini saya ambil buy, stop loss segini, sekitaran 60-an pips. TP-nya saya ke bawah ke atas ini, yaitu kemana? Ke high sebelumnya yang di sini. Itu di high sebelumnya yang di sini. Ya, kurang lebih di sini. Ya. Rupanya market berkata lain, ini naik, ketahan di base-nya supply yang kecil di sini. Ya, pas juga ada news, ya udah langsung anjlok dalam. Langsung anjlok dalam. Di sini ada penurunan, dia sideways, melanjutkan penurunan, ketahan di zona demand ini ada kenaikan, fill imbalance, rupanya turun sampai saat ini. Lalu di H1 sama ya, ini ketahan di yang tadi, base-nya di supply tadi, lalu ngedrop sampai saat ini. Lalu ada satu posisi lagi, saya ambil sell gold, juga sama, ambil sell karena di sini ada ketahan supply. Karena saat itu ada sideways ya, ada sideways, marketnya sideways, saya ambilnya pendek aja, sidewaysnya segini. Oke. Lalu dia ada valid price action-nya penurunan, saya ambil sell dengan stop loss di atas week yang sebelumnya ini. Ini ada imbalance. Rupanya harga ada kenaikan lalu ngedrop. Ya dah, jadi saya kena stop loss duluan baru ke ini udah ke TP1 juga ataupun di zona yang ini. Jadi saya dua kena stop loss untuk semalam. Lalu ini ada Pak Ahmad, ada Pak Daru, ada Pak Rija, selamat bergabung. Lalu tadi saya infokan di grup, ini udah tanggal 20, pergerakan market itu udah mulai sideways ya, mulai sideways. Bisa dilihat dari gold ini, dari daily, dari H1, ini pergerakannya hanya segini-segini aja. Ini udah 4 hari, hanya pergerakan range-nya sebesar segini aja. Sekitaran 200-an pip ya, 200 pip ya. Mungkin nanti malam ada news, bisa jadi ada pergerakan yang lumayan signifikan seperti tadi yang Jepangin, seperti yang ini, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau saya udah 2 kali kena stop loss, apalagi volatilitasnya udah dekat tahun baru Natal, jadi market itu udah mulai slow. Jadi pergerakan ini hanya news, saya nggak dapat, ya udah saya kena stop loss. Bayangkan ini saya mau bilang lagi kalau pentingnya pakai stop loss. Jika kalau nggak pakai stop loss, ini udah votingan minus lumayan besar ya. Ini udah lumayan besar. Ini sekitar 390 pip, saya anggap digenapin aja 380 pip. Berarti kalau entry-nya 0,01, kalau nggak salah Jepang Yen itu kalau USD 10 pip itu 1,0 atau 1 USD ya. Jadi kalau di Jepang Yen ada perhitungannya 1,2. Berarti bayangkan aja entry 0,01 ini udah votingan minus $45 dengan pergerakan satu yang candle yang seperti ini aja. Jadi pastikan nggak apa-apa kalau teman-teman, kalau nggak salah ada Pak Rizky juga ya, ada Pak Rizky juga yang kena stop loss juga di sini. Ya, oh tiga pair yang dimana pergerakannya itu sama ya, karena belakangnya semua Jepang Yen, AUD Jepang Yen, CAD JPY, lalu dengan Euro Jepang Yen. Jadi pergerakannya ini semua sama karena efeknya ini indeks Jepang Yen. Bentar, saya belum rapiin yang di sini, saya tambahin dulu JPY basket. Di sini bisa dilihat JPY basket ini adalah indeksnya Jepang ya. Nah, dari time frame H4 ini nampak pergerakan naik adanya penguatan di uang Jepang. Makanya semua pair yang belakangnya Jepang Yen itu pada drop ya. Bisa dilihat ini Jepang Yen ini penurunan udah lumayan lama. Apakah di sini bisa jadi dia kembali naik? Tergantung market itu akan melewati zona di sini. Di sini ada zona yang besar ya. Ini yang perlu dilewatin. Kalau jika mampu breakout, maka dia ada potensi
kenaikan sampai di zona yang di sini. Ini udah lumayan rame, ada Pak Salim, Pak Rija, sama bergabung. Kurang lebih siang ini saya mau bahas tentang itu aja, pentingnya pakai stop loss, dan juga saya pribadi memang tidak pernah lihat jadwal-jadwal news seperti ini. Biasanya saya tahu sebulan itu adanya news FOMC, CPI, dan juga NVP. Jadi kebetulan tadi pagi di jam 10 ada newsnya Jepang. Mana ini? Tadi jam 10 ya di sini. Otomatis kena stop loss. Jika kalau misalnya pergerakannya sesuai dengan teknikal, maka pergerakannya bisa naik. Tetapi memang di situ, di mana nih Euro Jepang Yen, memang ketahan di zona di H4 tadi ya. Ya, di H4 tadi. Di H4 yang di sini. Makanya ada penurunan. Oke, saya sapa dulu. Ya, ada beberapa teman yang udah tadi saya sapa. Silakan, ada yang mau ditanyakin, silakan di-unmute aja. Ini udah bisa di-unmute. Bisa lihat IRI SD kok. Sorry, aku agak ribut. Iya, Pak Frank. IRI SD kok bisa dilihat kok. Oh, AUD USD ya, Pak ya? Iya, Euro USD. Oh, Euro USD. Pairnya ini, Aku, Magister Euro USD. aku ada open posisi soalnya lagi floating dari semalam. Pak Frank, ambil posisi sell ya, atau buy? Ya, aku sell. Sebenarnya tadi Sell. di waktu kena waktu news tadi, aku udah ancang-ancang untuk ambil di wilayah supply tadi yang cuma karena nggak sempat buka market, tapi aku posisiku di 10660 aku ambil sell. 1.06100. 1.06066. 066. Ya, Oke. Nampak ya pergerakan Euro Jepang Yen-nya kenapa turun, kenapa Euro USD-nya masih anteng-anteng di sini ya. Karena pair ini memang sama, depannya Euro, tetapi versusnya berbeda. Ini berarti dia counternya dengan USD ya. Jadi kalau Euro Jepang Yen ini counternya dengan versusnya dengan Jepang Yen. Nah, kita Pak Frans-nya bisa lihat di Euro USD masih tren penurunan. Di sini ada zona supply benar. Ini udah sell. Tetapi pergerakan market ini sejak berapa hari ya? 1, 2, 3, 4 hari ini ya. 4 hari. Ya, 4 hari ini sideways. Sideways di sini, Pak. Sideways di sini. Lalu kita pindah ke time frame H4. Di time frame H4, Pak Fransnya sell di sini udah profit sedikit ya. Ini harganya di bawah. Oke. Di H1 di H4 masih tren kenaikan, Pak. Di H1 di H4 masih kenaikan. Ya. Di daily-nya memang ada penurunan, tetapi di H1 di H4-nya ada kemungkinan penurunan ini sebatas koreksi, Pak. Di sini ada zonanya demand ya, Pak ya. Kenapa ini demand? Nampak ini membuat high baru. High yang ini lebih tinggi dari high sebelumnya di sini. Ini ke breakout. Bisa jadi penurunan sampai ke zona yang demand di sini. Ini kan berarti lebih spekulasi. Misalnya Pak Fransnya sell-nya stop loss di sini kurang lebih ya. Jika kalau harga ini mampu nge-breakout demand yang di sini, maka ada potensi swing trade yang bisa lebih jauh, Pak. Ya, bisa sampai ke bawah sini, Pak. betul betul. Ya, kuncinya di sini, Pak. Zona demand di sini. Jadi kalau misalnya ini ada penurunan, maka di sini membuat low-nya lebih rendah. Pasti udah lebih rendah ya. Dengan syarat candle-nya harus full body ya. Full body. Saya kasih warna biru ya. Oke. Full body berarti low yang ini lebih rendah dari high low yang di sini. Ini kan high low sebelumnya, Pak. Ini high low sebelumnya. Lalu di sini high sebelumnya, Pak. Ataupun di sini ya. Oke. Jadi kalau ini terbreakout di hold aja, tetapi kemungkinan
Ya, market itu di bulan Desember itu memang udah ini Pak, sideways. Nanti tunggu aja nanti agak malam setengah 9 mana tahu efek newsnya membuat USD-nya menguat, otomatis Euro USD ini akan turun Pak. Jadi kalau turun di hold aja, nanti ada koreksi lagi membuat swing low high di zona yang di sini bisa sell lagi Pak. Jadi kuncinya di sini Pak, di harga sekitaran 1.05.400-an Pak. Jadi ini sebenarnya lebih spekulasi Pak. Iya, aku memang cuma sampai di situ. Targetku hanya Oh, 1/2. oke. Oh, stop loss-nya berarti kecil di sini Pak ya. Betul, betul, Pak. Betul. Iya, kurang lebih seperti ini ya Pak. Iya, benar Pak. Di sini ada zona demand-nya Pak. Kita pindah ke time frame H1-nya lagi ya. Ya, kurang lebih di sini ambilnya 50% aja. Paling apa boleh 50%. 50%. Ya, kurang lebih seperti ini. Ataupun di sini oke, masih oke Pak. Ya, jika kalau mampu nge-breakout ya bisa swing trade ke bawah Pak. Oke, tadi saya bilangnya Oke, ke oke, Pak. Thank you, itu. ya itu marketnya udah mulai sideways Pak. Udah mulai sideways di seminggu ini. Sejak 2 minggu yang lewat Pak. Sejak 2 minggu yang lewat saya udah jarang trade ya. Yang terakhir yang sebelum ini kan saya ada ini apa namanya Australian Kanada kena stop loss juga kalau nggak salah. Oh. Yang lain ada yang mau ditanyain? Ini dari Pak Albert tadi DM saya juga kurang bagus katanya bulan ini. Banyak yang kena stop loss. Ini Pak Chandranya ada. Pak Chandra. Apa namanya? Nonton penalti ini lebih seru daripada nonton ini ya. Ini kalau sesuai ambil selnya ya lumayan. Bisa jajan nasi Padang lumayan ini. Tetapi kalau nggak pakai stop loss ya udah. Ludes ini habis. Ini saya kena Untung begitu. untung ketutup Pak sama Aude JPY. Audio Jepang ini Pak Chandranya sell ya Pak ya? Turun turun jauh. Oh oke. Oke. Iya ya. Oke. Iya ini sideways ya. Ini Tapi sideways itu udah lama. mengerikan Pak. Iya mengerikan ini. Ini sideways-nya udah lumayan lama ini loh. Udah sekitaran berapa hari ini ya? 200-an ya 200 hari ya. Hampir 200, hampir 1 tahun ini di sini-sini. Oke, apakah dia akan turun? Bisa jadi, Pak. Ini akan turun. Biasanya kalau ini sideways-nya lama, nah ini kalau sideways-nya lama, jarang retest. Market ini sideways lumayan lama. Saya kasih warna clear. Ini udah jarang retest. Dia nge-breakout udah turun. Turun targetnya ke low sebelumnya yang di sini 87.700. Ini trading view saya yang lama ini. Makanya kalau teman-teman lihat di YouTube saya kurang lebih seperti ini, warna-warna balok-baloknya, zona-zonanya kayak gini. Jadi memang trading view yang saya yang lama. Ini kalau teman-teman pakai chart pattern ya, pola head and shoulder ini. Ini kalau turun ya bisa jadi sampai sini imbalance yang di sini di harga 86.170. Wow. Silakan yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Saya sebenarnya ada goal lagi, ada posisi goal ya. Posisi goal yaitu buy. Sebentar saya bukain dulu goal 4. Saya buy di bawah sini satu, di sini ada satu lagi. Jadi saya semalam itu sell mau ngikutin sideways-nya yang di sini. Rupanya kena stop loss baru turun. Jadi nggak apa-apa, saya nanti tunggu agak atas lagi
agak atas lagi, mungkin saya akan tutup yang di sini duluan untuk recovery yang Euro Jepang Yen. Kenapa saya masih hold by Euro Gold ya? Karena ini ada candle weekly kemarin naik. Wajar candle ini atau pergerakan harga ini lagi ketahan ya. Di sini ada support resistan. Jadi harga ini lagi ketahan di resistan ini. Jika kalau harga ini mampu nge-breakout, maka bisa sampai ke atas ini lagi. 1850 atau 1860. Target saya TP-nya open aja buat. Bisa jadi mana tahu saya bisa sanggup hold sampai ke atas ini, tergantung nanti kondisi ini marketnya. Jika kalau mampu nge-breakout ya bisa jadi potensinya naik ngejar ke sini dulu, atau kalau mampu nge-breakout lagi zona yang di sini, karena di sini ada zonanya. Jika kalau harga emas ini mampu nge-breakout lagi, maka akan ada potensi melanjutkan kenaikannya. Tetapi kalau saya lihat ini mungkin sampai akhir tahun ini pergerakannya sideways saja di zona yang di sini. Kenapa zona di sini? Karena nampak di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini candle weekly, candlenya harganya itu mondar-mandir di sini-sini aja. Jadi kemungkinan ya bisa jadi mondar-mandir di sini-sini dulu. Oke, jika kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya izin stop record dulu. Nanti untuk di-upload ke YouTube. Terima kasih teman-teman sudah ngikutin ya live streaming saya ini di siang tanggal 20. Oke, selamat siang.